Hai followers setia Infolongan Bali, berjumpa lagi dengan saya Ayu. Kali ini saya akan unboxing perusahaan otomotif lagi nih. Nah, siapa sih yang nggak tahu Piaggio Vespa? Kali ini saya sudah ada di Piaggio Vespa yang tepatnya ada di Jalan Gunung Agung. Buat kalian yang udah kepo ada apa aja di dalamnya, yuk ikutin terus saya sampai habis. Followers setia Infolongan Bali, berjumpa lagi dengan saya Ayu. Kali ini saya akan unboxing perusahaan otomotif juga ya. Kemarin-kemarin mungkin kalian udah pada lihat juga saya ada unboxing perusahaan otomotif. Nah, kali ini juga nggak kalah bergengsi nih untuk otomotif roda 2 ya pastinya. Nah, saat ini saya ada di PT Tiara Indah Abadi, yaitu Piaggio Vespa. Letaknya ada di Jalan Gunung Agung. Nah, buat kalian yang sudah kepo nih ya, sekarang saya udah ditemenin nih sama Bapak Wawan. Buat kalian yang udah kepo, kita langsung aja yuk kenalan sama Kak Wawan ya, karena ternyata masih muda loh teman-teman. Oke, silakan Kak Wawan disapa dulu dong followers kita. Halo semua kawan-kawan Info Lowongan Bali, saya Wawan selaku Head Marketing dan Promotion di PT Tiara Indah Abadi, selaku main dealer Piaggio Vespa untuk di Bali. Buat teman-teman kan pastinya pengen tahu dong, walaupun mereka juga udah pada paham sih Vespa itu apa, Piaggio itu apa ya, tapi kita pengen ngulas sedikit nih kira-kira untuk company profile-nya sendiri. Nah, kalau boleh tahu PT Tiara Indah Abadi ini sendiri berdirinya sejak kapan, Kak? PT Tiara Indah Abadi sendiri ini kita sudah berdiri pada tahun 2011. Kita 2011 ya. Oke. Untuk di Bali sendiri, apakah ini main dealer atau gimana? Kita salah satu perwakilan main dealer untuk distribusi Piaggio Vespa di Bali dari tahun 2011 itu hingga sekarang ini kita sebagai salah satunya, pemegang resminya. Kalau nggak salah ada satu lagi ya untuk PT Tiara Indah Abadi ya? Oh iya, kita sendiri untuk di PT Tiara ini kita sudah ada 5 cabang untuk di ada 5 cabang. Untuk di Balinya. Itu ada di Gunung Agung, Gatsu Tengah, Imam Bonjol, Nusa Dua, dan di Gianyar. Oh oke. Berarti itu semuanya dinaungi oleh PT Tiara Indah Abadi. Betul ya Pak sekali. Ya, keren sekali. Nah, kalau boleh tahu juga nih, walaupun ya sebenarnya teman-teman juga udah paham ya motornya ada apa aja. Kalau boleh tahu produk dari Vespa atau Piaggio ini sendiri apa aja, Kak? Kalau dari produknya sendiri kita tuh ada istilahnya dua tipe brand yang istilahnya memang sedikit orang familiar dan tidak familiar ya, karena sebenarnya kayak dari Piaggio dan Vespa ini salah satu satu keluarga dari Piaggio. Jadi jadi istilahnya Piaggio sendiri adalah yang bernaung untuk di tipe varian skuter untuk teknologi, dan sedangkan untuk di Vespa sendiri ini adalah lebih untuk di tipe-tipe skuter klasiknya yang memang sudah dari dulu, yang tapi memang sebenarnya mereka satu keluarga di situnya. Jadi emang keluarga besar, tetapi istilahnya untuk buat tidak mencampur ataupun tetap kesan Vespa itu tetap Vespa gitunya. Jadi dibikinlah brand sendiri Vespa di situnya. Makanya dipisahkan istilahnya jenisnya ini sendiri untuk buat bisa mengkarakteristiknya itu tetap ada satu sama lainnya di sini gitu. Nah, untuk dari secara variannya sendiri, untuk di Vespa ini kita ada seri 125, 150 dan 300. Nah, kalau untuk di 125-nya ini sendiri itu ada LX, Vespa S. Kalau untuk di varian untuk di 150-nya itu ada di Primavera, Sprint, GTS 150 RST, dan untuk keluarga untuk di 300-nya kita tuh ada Vespa GTS Supertech 300, dan yang terbaru itu adalah Vespa GTV 300. Oke, keren sekali ya, komplit banget loh disebutinnya. Itu baru untuk di Vespanya. Nah, untuk di Piaggio-nya, nah kita itu ada di Liberty dan di Medley. Itu untuk salah satu keluarga lebih untuk yang suka modern dan secara fungsional gitu. Makanya kayak masing-masing punya seleranya itunya. Baik. Artinya jadi kalau Vespa ini untuk motor skuternya sudah pasti Vespa ya yang dikeluarin. Maka dari itu tadi ada perbedaan antara Piaggio dan Vespa ya, Kak ya. Oke. Untuk kalau boleh tahu nih, gimana sih
untuk kondisi bisnis ini sendiri ya, sekarang kan lagi pandemi nih Kak. Betul. Padahal kan tadinya memang Vespa banyak banget tuh yang minatin ya, sampai ada komunitasnya juga kan ya Kak. Betul ya. sekali. Gimana menurut Kakak nih posisi bisnis saat ini nih selama pandemi? Jadi kalau secara pandemi ini sendiri kita memang akui secara di dunia otomotif ini kita semua terdampak ya, karena untuk di Bali sendiri secara bisnisnya kita, secara cycle ini memang kita satu rumpun istilahnya, emang hidupnya kita emang di pariwisata, dan juga untuk di otomotif ini kita pasti salah satu juga yang terkena untuk dampaknya juga di situ. Tetapi secara untuk dari marketnya kita sendiri ya, kita bisa tergolong masih bisa survive di dalam ya namanya usaha di tengah pandemi ini ya, itu seperti itu sih. Keren sekali, tapi memang ini dampaknya nggak cuma saya rasa Piaggio atau Vespa aja ya, Betul. memang hampir seluruh perusahaan ya Kak ya. Betul. Jadi nggak hanya pariwisata ya, tapi Betul. karena letaknya ada di Bali otomatis kena dampak juga ya Kak Betul ya. sekali. Oke, luar biasa. Kalau boleh tahu nih lagi untuk Piaggio atau Vespa ini sendiri saat ini lagi ada promo apa nih Kak? Mungkin barangkali ada teman-teman yang tertarik gitu kan? Kalau untuk di promo di bulan ini kita tuh ada dua jenis yang istilahnya untuk di promo di salesnya di tempatnya kami. Itu kita tuh ada cicilan 0% dan DP 0% untuk istilahnya pembelian Vespa GTS 300 dan Medley yang facelift di situ. Dan juga kalau untuk di servisnya kita pun juga untuk di minggu-minggu ini sebenarnya juga ada kita potongan spare part senilai 15% di situnya. Wah, Dan tidak untuk servis juga ada ya? juga ada, makanya itu istilahnya semuanya dapat di situnya. Dan juga untuk aksesori sendiri kita juga sekarang ini lagi ada promo untuk pembelian fly screen tipe Primavera dan juga tipe LX sendiri, itu pun bisa mendapatkan free t-shirt Villa X Vespa di situ. Oke, oh iya saya sempat kepoin tuh ya story-nya Kak Wawan ya, itu banyak banget promonya. Nah, buat temen-temen yang pengen banget mungkin ya pengen punya Vespa, silakan. Mungkin itu hanya berlaku di sini saja promonya atau gimana Kak? Itu untuk di seluruh Bali itunya Seluruh untuk Bali. Iya. Oke, tapi karena yang ngobrol Kak Wawan kesini dong ya, cari Kak Wawannya ya untuk beli Betul. Vespa. Dan buat kalian mungkin yang mau servis kan suka galau nih, sekarang juga udah ada promo-promo, bahkan udah kalian nggak perlu bingung lagi nih ya, pandemi nggak ada duit tapi motor perlu servis gitu kan ya Betul Kak ya. sekali. Oke, keren. Kalau dari tadi kan kita sudah ngomongin soal company profile, kemudian juga kita sudah ngomongin soal apa aja sih produknya di sini. Nah, kita juga pengen tahu dong pastinya, saya dan juga kawan-kawan dari Info Lowongan Bali pengen tahu kira-kira posisi untuk karyawan di sini itu apa aja sih Kak? Posisi untuk di PT Tiara ini sendiri kita tuh memiliki beberapa divisi, yang dimana istilahnya kita ada divisi di after sales dan juga untuk di office-nya sendiri. Nah, di dalam posisinya secara organisasi kita ada manajer after sales, untuk itu habis itu manajer untuk sales, marketing dan promosi. Terus juga kita ada manajer untuk finance, accounting, dan kalau kita jabarin lagi ke bawah untuk di after sales sendiri kita ada namanya chief, habis itu ada mekanik, terus ada apartemen, dari apartemen juga ada service counter. Terus untuk di bagian salesnya sendiri kita tuh ada supervisor, dari supervisor juga ada sales, yang dimana itu dinaungi oleh kepala cabang. Untuk di dalam satu cabangnya itu admin, kasir cabang. Terus kalau untuk di bagian marketingnya, marketing dan promotion itu ada tim marketing support. Jadi manajer ada membawahinya itu adalah tim marketing support. Jadi untuk lebih membackup dalam aktivitas promosi, marketing, untuk di prasarana, untuk after sales ataupun di sales pun dari situ bahan-bahannya semua. Nah, untuk di administrasi ya
tim administrasi dan juga helper di situ. Oh, sama tidak lupa juga ada HRD juga di situ. Oke, hampir kelupaan nih HRD. Iya. Mana ini saya nanti kayak gitu. Oke, untuk organisasi-organisasi tersebut ya, struktur organisasi karyawan tersebut, apakah itu memang untuk membawahi semua PT Tiara Indah Abadi atau memang setiap cabangnya itu memiliki struktur yang sama? Jadi untuk setiap cabangnya sendiri, jadi masing-masing head manager ini adalah mengepalai dari seluruh grup cabang yang ada di Bali sendiri. Jadi istilahnya masing-masing dari setiap cabang ini memiliki kepala cabangnya sendiri dan juga head chiefnya sendiri untuk di after salesnya. Jadi mereka sudah satu sama lain untuk di setiap cabang mempunyai perwakilan di dalam organisasinya ini sendiri. Istilahnya headnya ini adalah untuk dalam proses pengawasan untuk masing-masing cabangnya itu. Berarti ada banyak dong itu. Betul. Jadi saya pikir Bapak juga membawahi semuanya itu. Oh tidak. Enggak ya? Tidak. Khusus yang di Gunung Agung jadi, ya? kalau dari saya sendiri, kalau saya memang keseluruhan. Tetapi keseluruhan ya? Karena kan saya hitungannya head marketing yang memang untuk promosi ya di PT Tiara ini yang di Bali. Gitu. Oke, berarti setiap hari keliling dong Kak? Iya pasti. Banyak banget kantornya. Betul, makanya itu memang karena setiap daerah dan setiap tempat itu memiliki karakter dan ciri khasnya masing-masing. Jadi memang perwataan di dalam setiap promosi ataupun di dalam strategi di dalam penjualan sendiri itu punya khasnya dan punya kebutuhannya itu memang secara organik itu memang kita harus bisa memahami benar-benar istilahnya secara mendalam, karena jadi ketika kita tidak bisa mengeneralisin secara masing-masing daerah itu punya kekhasannya sendiri di dalam untuk setiap kali bertransaksi ataupun cara pendekatannya sendiri kepada ke konsumennya itu. Oke, keren sekali. Tapi kalau misalnya nih kayak Kak Wawan ini megang beberapa cabangan ya, ada 5 ya tadi ya di Bali. Betul sekali. Dari 5 ini kan posisinya jauh-jauh. Kira-kira kendalanya apa nih pada saat bekerja? Kalau istilahnya ngomong kendala sih sebenarnya tidak jadi kendala ya, istilahnya jarak dan juga tujuan yang kita untuk cari sini kan istilahnya bagaimana orang marketing ataupun orang promosi ini kan kita harus lalu lalang terus, jalan terus kan di sininya. Jadi istilahnya kesempatan kita untuk keliling ataupun ini kan sebenarnya suatu opportunity sebenarnya kita sebagai seorang pencari data ataupun kita juga sebagai orang yang mencari peluang di situ, istilahnya kita bagaimana membantu mengarahkan market mana untuk bagian dari tim sales ini untuk biar bisa kita tuju di situnya. Jadi sebenarnya bukan kayak tantangan sendiri ya, pasti itu namanya kita proses untuk orang mencari data ataupun mencari untuk buat kita referensi apa yang kita bisa dapetin di source-nya itu sebenarnya kesempatannya untuk kita keliling-keliling itu benernya. Jadi tahu satu sama lain istilahnya ide dari setiap cabang ataupun dari ide dari suatu tempat itu ataupun dari brand lain ataupun dari suatu company lain yang saya temuin ya itu bisa istilahnya kita bisa elaborate bareng di situnya. Jadi masing-masing kebutuhannya itu kita bisa memahami secara langsung. Seperti itu. Kalau boleh tahu lagi nih, apa sih yang bikin mungkin tipsnya ya dari PT Tiara Indah Abadi dari Kakak sendiri nih, di mana perusahaan lain mungkin sudah mulai banyak yang tutup selama pandemi ini, tapi PT Tiara Indah Abadi tetap bisa bertahan, tetap buka lah ya, tetap berjalan operasionalnya, sedangkan kan penjualan juga sedang tidak baik gitu. Betul gimana sekali. Caranya? Jadi kembali lagi istilahnya kita di dalam namanya proses untuk mencari namanya konsumen memang dengan di tengah kondisi pandemi ini memanglah tidak gampang ya istilahnya, tetapi kembali lagi istilahnya dengan istilahnya teknologi sekarang ini istilahnya dengan sosial media, habis itu dengan kita istilahnya bagaimana kita mengingat ataupun flashback lagi data-data yang kita dulu pernah ada prospekan itu ya kita olah lagi di situnya. Dan juga ya kita jangan pernah istilahnya menyerah di dalam kita menjalani ini gitu, karena inilah suatu proses yang dimana kita bisa melihat kekurangannya di dalam kita ini ataupun kelengahan di pandemi ini istilahnya kita akan terlihat ketika prosesnya ini kan. Jadi istilahnya agresivitasnya kita itu ya istilahnya 3-4 kali ya kita harus lebih lebih ekstra karena dari situlah istilahnya ya kita yang kita raih ini, kepuasan yang kita dapat dari sini tuh ya akan lebih puas gitu, itu sih.
Oke, keren sekali ya. Kayaknya banyak banget nih sharing ilmunya juga dari Kak Wawan ya. Dimana memang balik lagi ya, ini seperti seleksi alam ya Kak ya. Kalau pandemi ini ya, sekarang tinggal siapa yang mampu bertahan dan tetap semangat ya Kak ya. Dan pastinya tetap yakin ya, pasti ada jalan gitu. Oke, keren sekali. Nah, terus kita juga kepo nih untuk di PT Tiara Indah Abadi pada saat ini apakah sedang ada vacant position atau enggak? Kalau untuk dari tempatnya kami, kita ada untuk vacancy-nya itu ada di bagian to sales. Jadi untuk perekrutan ya, untuk teman-teman sales yang istilahnya yang muda ini ya, karena kita sekarang ini berusaha untuk mengembangkan dan untuk lebih agresif, makanya kita membuka untuk di situnya seperti itu. Oke, keren sekali Kak. Terima kasih loh untuk sharingnya, juga udah terima kasih udah kami diundang ya untuk Info Lowongan Bali untuk bisa unboxing nih. Jadi sekarang udah unboxing itu udah bukan barang lagi Kak. Jadi kita langsung perusahaannya juga di unboxing gitu. Biasanya kan kita kalau lihat YouTube unboxing itu barang. Yeah. Kita sekarang unboxing perusahaan. Oke, keren sekali. Terima kasih Kak Wawan untuk waktunya, dan buat teman-teman juga jangan lupa dinantikan juga ya kolaborasi kita, di mana kita akan mengadakan kelas pagi bersama Kak Wawan lagi itu dengan Piaggio Vespa. Jadi buat kalian tetap jangan lupa simak terus ya YouTube channel Info Lowongan Bali, dan jangan lupa follow juga akun Instagram kami di Info Lowongan Bali. Jadi jangan sampai keliru ya kawan-kawan, dan boleh juga di follow untuk Instagramnya Bapak sendiri untuk Piaggio-nya. Kita bisa, kalau secara official ya kami itu ada di Piaggio Vespa Bali untuk di Instagramnya. Kalau untuk di Facebooknya sendiri ada di @piaggio-bali. Oke, keren sekali. Jangan lupa di follow, dan buat kalian yang pengen kesini tinggal cari aja di Google Map ya, itu PT Tiara Indah Abadi ya, yang letaknya ada di Gunung Agung. Cuma ada satu sih saya rasa di sini. Oke, terima kasih buat teman-teman dan juga Kak Wawan. Buat kalian semua jangan lupa jaga kesehatan, juga protokol kesehatan, dan jangan lupa saksikan kita di kelas pagi. Terima kasih.